Hari ini, saya mau mempelajari firman Tuhan bersama dengan saudara-saudari. Judul khotbah hari ini adalah Naik ke Surga dalam bergaul dengan Tuhan. Semua orang berharap pulang ke tanah air kerajaan surga. Kita tidak menyaksikan bahwa kerajaan surga adalah harapan bagi kita semua, bukan? Jika begitu, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus hidup beriman sambil bergaul dengan Tuhan, sama seperti Henokh, Nuh, dan Abraham yang sudah hidup bergaul dengan Tuhan dan naik ke surga. Oleh karena itu, hari ini, melalui sejarah-sejarah para nenek moyang iman yang telah naik ke surga sesudah hidup bergaul dengan Tuhan, mari kita belajar hikmat untuk masuk ke surga. Tolong buka Kejadian pasal 5. Pasal 5 ayat 21 kita baca. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Di sini Henokh adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dia melakukannya seperti itu, akibatnya kita lihat di ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apa yang penting di sini adalah Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Pasti ada alasan Tuhan meninggalkan catatan di dalam Kejadian pasal 5, bahwa Henokh diangkat oleh Tuhan setelah hidup bergaul dengan Dia, bukan? Hidup bergaul, menurut kamus, berarti berjalan bersama. Apakah artinya secara rohani? Ketika kita mengingat riwayat Henokh, yang telah hidup bergaul dengan Tuhan dan naik ke surga, riwayat Abraham bergaul dengan Tuhan, dan Nuh juga hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika kita melihat sejarah semua para leluhur iman, kita bisa mengetahui bahwa hidup bergaul dengan Tuhan adalah tetap mengikuti teladan dari Tuhan. Kita juga harus dituntun ke kerajaan surga selama hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan? Mari kita belajar hikmat yang diberikan Yesus di Yohanes pasal 13. Kita baca pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Katanya, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jika kita hidup bergaul dengan Yesus, dan bergaul dengan Kristus Ansanghong yang datang ke bumi ini atas nama baru, dan Ibu Surgawi Yerusalem baru pada akhir zaman ini, harus mengikuti teladannya yang telah Tuhan teladankan kepada anak-anaknya di Sion, seperti orang yang bergaul dengan Tuhan, ketika tahu bagaimana untuk melakukannya, sehingga kita dapat mencapai kerajaan surga. Demikianlah ajaran Alkitab. Mari kita pastikan ini melalui Wahyu pasal 14. Pasal 14 ayat 3 kita baca. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Di sini anak domba melambangkan Yesus, bukan? Dikatakan bahwa kita harus mengikuti Yesus kemana saja ia pergi. Itu berarti kita harus mengikuti segala teladan yang telah ditunjukkan Yesus kepada kita, bukan? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa mereka tetap menuruti teladan yang ditunjukkan Kristus dan mengikutinya kemana saja ia pergi, dan ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Tuhan dan bagi anak domba.
Orang-orang yang bisa mengikuti Tuhan kemana saja ia pergi. Mereka adalah orang-orang yang melakukan setiap teladan yang sudah Tuhan teladankan. Ada sangat banyak sekte dan aliran, dan ada banyak gereja yang mengaku percaya kepada Tuhan. Jika begitu, gereja manakah yang bergaul dengan Tuhan atau orang-orang yang bergaul dengan Tuhan? Bukankah itu adalah orang yang mempraktekkan dan menuruti teladan yang telah Tuhan teladankan? Orang seperti itu memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Alkitab mempersaksikan bahwa mereka akan masuk ke surga. Sebab menurut firman Alkitab, mereka adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kita perlu menguji diri kita, apakah kita hidup bergaul dengan Tuhan atau tidak, melalui ayat-ayat Alkitab pada hari ini. Apakah aku sedang hidup bergaul dengan Tuhan? Ataukah jatuh ke dalam cara pikir sendiri dan yang kusenangi? Apakah jalan imanku seperti kehendakku? Mari kita cek diri kita sendiri melalui Alkitab. Teladan seperti apa yang sudah diteladankan Kristus kepada kita, supaya kita juga dapat melakukannya. Mari kita cari tahu apakah kita sedang hidup bergaul dengan Tuhan di Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 16 kita baca. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Pada zaman ini dalam seminggu, hari apakah hari Sabat? Hari ketujuh, pada hari Sabat, yaitu hanya hari Sabtu. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Di antara banyak teladan yang diteladankan Yesus kepada kita, salah satunya adalah hari Sabat, seperti yang sedang kita temukan di Lukas pasal 4 ayat 16. Arti dari hidup bergaul dengan Tuhan adalah mengikuti teladannya, bukan? Yesus, baik kedatangannya yang pertama kali pada 2000 tahun yang lalu, maupun kedatangannya yang kedua kali pada zaman Roh Kudus ini, menunjukkan kepada kita, dia merayakan hari Sabat sebagai teladannya. Karena dia telah memberi teladan untuk beribadah pada hari Sabat, pada hari apakah kita harus beribadah kepada Tuhan jika kita hidup bergaul dengan Tuhan? Bukankah kita harus beribadah pada hari Sabat? Itulah gambaran dari orang-orang yang beriman, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Semua gereja berkata bahwa mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi jika mereka tidak menuruti teladan kehidupan, jalan, dan kebenaran yang telah ditunjukkan dan dilakukan Tuhan, mereka tidak bisa disebut orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dan tidak bisa disebut gereja yang hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi jika kita melihat masalah penting daripada hari Sabat pada zaman ini, manakah gereja yang hidup bergaul dengan Tuhan, dan manakah yang tidak? Kita dapat memutuskannya dengan pasti. Gereja manakah? Gereja yang mempraktekkan yang Yesus teladankan dan melakukan yang Dia teladankan. Bukankah gereja itu gereja yang hidup bergaul dengan Tuhan? Tuhan pasti bersama dengan gereja itu. Jadi, jika kita melihat melalui satu fakta ini, kita harus mencari gereja yang merayakan hari Sabat. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan bisa naik ke surga. Tugas gereja yang didirikan Tuhan adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Kita bisa mengerti ini melalui ajaran-ajaran Alkitab hari ini, bukan? Gereja yang mengingat hari Sabat dan yang merayakannya
Walaupun gereja di bumi ini sebanyak pasir di tepi pantai, gereja manakah itu? Gereja Tuhan, gereja yang memelihara hari Sabat. Walaupun sangat banyak orang menolak hari Sabat dan memilih hari Minggu, kita tidak bisa menolak Tuhan. Kita tidak boleh mengabaikan teladan dan ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Walaupun seluruh dunia meninggalkan Tuhan, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan sampai akhir. Kita perlu mengingat makna kita hidup bergaul dengan Tuhan. Itu bermakna kita tetap mengikuti teladan Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Ini adalah adegan Yesus sedang merayakan Paskah. Sebab Yesus merayakan Paskah sebagai teladan bagi kita. Tentu saja orang yang bergaul dengan Tuhan, apa yang harus dilakukannya dengan teladan itu? Harus mengikuti. Kenapa? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Apakah alasannya? Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebenarnya, Yesus tidak perlu merayakan hari Sabat dan hari Paskah dan dibaptis untuk masuk ke surga. Bukankah begitu? Tetapi kenapa dia telah melakukan semua itu? Baptisan juga adalah untuk para pendosa. Apakah Yesus berdosa? Dia tidak berdosa, sekalipun dia memakai tubuh, tetapi dia tidak berdosa. Alkitab berulang kali menegaskannya. Jika begitu, kenapa dia telah dibaptis dan merayakan hari Sabat dan hari Paskah? Kita perlu mempelajarinya dengan terperinci. Melakukan semua seperti ini, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam jalan iman yang Tuhan telah teladankan? Kita harus mengikutinya dan menjadi orang yang melakukan dan mempraktekannya. Maka, di Lukas pasal 22 ayat 7, Yesus telah mengutus Petrus dan Yohanes, murid yang paling dicintainya, untuk mempersiapkan Paskah. Kalau begitu, kita perlu berusaha mencari manakah gereja yang merayakan Paskah, seperti yang telah Yesus dan rasul-rasul rayakan. Mari kita lihat, seberapa pentingkah Paskah itu menurut Yesus. Kita baca ayat 9. Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, bukankah ada tanggal dan waktunya untuk merayakan Paskah? Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Paskah adalah peraturan kudus yang mengandung makna yang sangat penting dalam pekerjaan penebusan dari Tuhan. Aku sangat rindu makan Paskah ini. Lalu janji apakah yang ditetapkan dalam Paskah ini? Mari kita baca ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Hari raya apakah yang sudah diberikan Tuhan
untuk semua umat manusia. Itu adalah Hari Raya Paskah. Yesus telah merayakan Paskah sebagai teladan untuk kita juga merayakannya. Tetapi pada abad keempat, tahun 325 Masehi, Paskah, kebenaran hidup ini ditiadakan seluruhnya dari atas bumi ini melalui Konsili Nikea. Gereja-gereja zaman ini tidak mengikuti ajaran-ajaran dari Yesus, tetapi menerima ajaran-ajaran dari organisasi yang telah menghapus hari Paskah itu. Oleh karena ini, gereja yang mengikuti teladan Tuhan tidak banyak dibandingkan dengan jumlah semua penduduk bumi ini. Dan jumlah orang yang tidak mengikuti teladan Tuhan banyak. Tentang ini sudah dinubuatkan di dalam Matius pasal 13. Saudara-saudari, tahukah lalang di ladang? Lalang bertumbuh besar walaupun tidak dipelihara dan diperhatikan. Tetapi gandum perlu disiram pada waktunya, dipupuk pada waktunya, dan menyingkirkan hama pada waktunya. Gandum tidak bisa hidup tanpa diperhatikan seperti itu. Itulah sifat gandum. Sedangkan lalang bisa bertumbuh baik tanpa dijaga. Sekarang, lalang sangat kuat bertumbuh di bumi ini. Kelihatannya menutupi ladang yang disebut bumi ini. Tetapi Tuhan akan mengumpulkan lalang untuk dibakar pada hari terakhir, hari menuai, dan mengumpulkan gandum di gudangnya. Bukankah Tuhan sudah berkata seperti itu? Walaupun semua orang di bumi ini berpaling dari ajaran dan teladan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti teladannya. Kita baca ayat 20 sekali lagi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tuhan menyatakan kebenaran perjanjian baru Paskah yang kudus itu kepada manusia. Jika kita adalah anak-anak yang bergaul dengan Tuhan dan gereja, pastilah gereja yang harus menjadi yang mengikuti teladannya ini. Kita harus mengikuti teladannya. Jumlah gereja sekarang sama dengan banyaknya pasir di laut. Di antara banyak gereja itu, manakah gereja yang merayakan hari Paskah yang sangat ingin Yesus rayakan dan menuruti teladannya? Dan siapakah mereka yang sedang mengikuti Dia? Kita harus cari tahu. Apakah yang akan terjadi kepada mereka pada akhirnya? Mereka akan naik ke kerajaan surga, seperti Henok naik ke surga, dan sama seperti Elia yang naik ke surga, karena mereka telah hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan berarti berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan berarti ikut teladan yang telah diberikan Tuhan dan melakukan apa yang telah dilakukan Tuhan. Lalu hari Sabat muncul. Hari Raya Paskah juga muncul, bukan? Mari kita cari satu lagi. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari apa? Hari Raya Pondok Daun. Jika kita baca ayat 14, kita bisa melihat waktu pesta sedang berlangsung, yakni Hari Raya Pondok Daun sedang berlangsung. Mari kita baca ayat 37. Dan pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ketika Yesus datang pada 2000 tahun yang lalu, Dia telah memberikan teladan kepada anak-anaknya dengan merayakan Hari Raya Pondok Daun. Ada hari Sabat, hari Paskah, dan Hari Raya Pondok Daun. Hanya satu gereja di bumi ini yang sedang mengikuti teladan ini. Gereja apakah itu? Gereja Tuhan. Gereja yang sedang kita ikuti adalah gereja yang telah didirikan Yesus. Gereja yang didirikan kembali oleh Tuhan pada zaman Roh Kudus ini. Gereja itulah yang Tuhan dirikan dan bangkitkan. Gereja itulah yang sedang mengikuti semua ajaran dan teladan Tuhan. Seperti Henok, gereja itu bergaul dengan Tuhan dan akan naik ke surga,
Gereja itulah tempat di mana orang-orang berkumpul yang akan naik ke surga. Itu dapat dipahami. Yesus telah memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Injil sejenis apakah yang Yesus ingin kita beritakan? Mari kita cari tahu di Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Firman berikutnya penting, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Bagaimana melakukan yang diperintahkannya? Harus mengajarkan. Bagaimana melakukan yang diperintahkannya? Harus melakukan. Siapakah yang menginginkannya untuk melakukan itu kepada semua orang? Tuhanlah yang mengingini itu. Karena hanya dengan begitu, umat manusia bisa pergi kepada keselamatan. Tetapi adakah gereja yang melakukan apa yang telah diperintahkan Yesus pada hari-hari ini? Adakah gereja itu di dunia ini? Kita tidak usah mempelajari semuanya tentang mereka, tetapi melalui beberapa yang sedang kita pelajari hari ini. Gereja manakah? Gereja yang mengajarkan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Gereja manakah? Gereja yang merayakan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Siapakah orang yang merayakannya? Kita harus membedakannya dengan benar. Kerajaan surga yang kekal sangatlah dekat pada kita sekarang. Mengingat kerajaan surga yang sedang dekat, kita harus lebih hidup bergaul dengan Tuhan, sama seperti Henokh yang bergaul dengan Tuhan, agar kita bisa naik ke surga dan dipersaksikan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Untuk melakukan itu, kita perlu tahu dengan benar apa yang telah diperintahkan Yesus dan diajarkannya untuk kita lakukan. Dengan mengetahui dan memahami itu dengan benar, saya berharap semua anak-anak Sion harus hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ada banyak gereja di bumi ini seperti pasir di laut, bukan? Mari kita pikirkan gereja-gereja itu sedang melakukan apa di antara hal-hal yang telah diperintahkan Yesus kepada kita. Mari kita pikirkan tentang permasalahan hari Sabat ini. Hari Sabat adalah kebenaran yang telah dilakukan Yesus sendiri untuk memberi teladan kepada kita. Tetapi apakah ada gereja yang memelihara hari Sabat di atas bumi ini? Tidak ada gereja lain selain daripada gereja Tuhan. Beberapa orang berkata ada gereja Advent, bukan? Tetapi gereja Advent tidak memelihara hari Sabat. Karena gereja itu beribadah sejak hari Jumat. Itu bukanlah hari Sabat. Dan kebanyakan gereja beribadah pada hari apa? Ibadah hari Minggu. Itu bukan hari Sabat. Ada gereja yang beribadah pada hari Jumat dan ada yang pada hari Minggu. Tetapi, bagaimana dengan kita? Kita semua melakukan apa? Kita sedang beribadah pada hari ke-7, mengikuti firman Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah jalan beriman yang tetap mengikuti teladan Yesus dengan benar. Lalu sekarang, silahkan pikirkan, adakah gereja yang merayakan Paskah? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada akhir dalam kitab Injil, Yesus telah meminta ini. Lalu dunia ini dapat memperoleh apa? Dunia memperoleh keselamatan. Tetapi ajaran-ajaran yang menuntun kita kepada keselamatan ditolak oleh dunia ini sekarang. Hari Sabat, apakah itu diterima? Mengabaikannya. Paskah, apakah itu diterima? Mengabaikannya. Hari Raya Pondok Daun, apakah itu diterima? Mengabaikannya. Sekarang, keadaan di mana semua milik Tuhan ditolak oleh dunia ini. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa jalan menuju kepada keselamatan adalah pintu yang sesat, bukan? Banyak orang pergi melewati pintu yang menuju kepada kebinasaan.
tetapi pintu sesak dan jalan sempit menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di antara 7,7 miliar orang di dunia ini, seberapa banyakkah orang hidup sedang bergaul dengan Tuhan dan menuju kepada jalan kehidupan? Jumlah kita yang sedang berjalan dalam iman tidak banyak dibandingkan dengan 7,7 miliar jumlah penduduk bumi ini yang seperti pasir di pantai laut. Tetapi seperti yang telah Yesus katakan kepada kita, pergilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apakah yang mereka dapatkan? Mereka mendapat keselamatan. Mari kita lihat adegan yang sama itu di Markus pasal 16. Ayat 15 kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apakah Injil itu? Injil adalah hukum, peraturan, dan perintah yang telah diperintahkan oleh Yesus. Diajarkannya dan difirmankannya. Itulah Injil Perjanjian Baru, bukan? Kita harus memberitakannya. Kenapa umat manusia perlu mendengar Injil itu? Ketika kita mendengar Injil itu dan melakukannya, Tuhan akan menjadi Tuhan kita, dan kita akan menjadi umat-Nya, dan kita akan menerima keselamatan. Memberitahukannya seperti ini. Ayat 15 sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan bagaimana? Akan dihukum. Karena ini akan menjadi penentu apakah seseorang pergi ke surga atau ke neraka. Yesus membangunkan kita sambil berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ibadah hari Minggu, hari Natal, hari pengucapan syukur, salib, dan lain-lain. Semua itu tidak pernah diajarkan Yesus. Mari kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa semua hal itu tidak bisa menuntun kita kepada keselamatan. Melalui Alkitab, kita harus memastikan mereka yang melakukan hal-hal itu bukanlah orang yang hidup, yang bergaul dengan Tuhan. Mari kita baca Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melakukan apa? Melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Kita sedang memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan bekerja untuk menyelamatkan dunia. Pekerjaan kita ini dilakukan di bawah maksud untuk memberitakan semua ajaran Tuhan kepada semua manusia, bukan? Kebenaran Perjanjian Baru harus dirayakan, dan upacara Perjanjian Baru harus diberitakan, dan makna Perjanjian Baru harus disampaikan, supaya semua manusia bisa mengikuti jalan Perjanjian Baru. Kita berusaha untuk menuntun mereka ke jalan yang benar itu. Gereja yang melakukan itu adalah gereja yang hidup bergaul dengan Tuhan, dan orang yang melakukan itu adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Namun, banyak jiwa sedang kurang mengerti pesan keselamatan ini sekarang. Mungkin ada orang yang berkata, kapanpun dia bertemu aku, dia hanya bicara tentang gereja. Tetapi jika mereka memandang keadaan ini dari dunia rohani, dia akan berpikir dia benar-benar penuh kasih. Dia telah berusaha banyak untuk menyelamatkan jiwaku yang hina ini. Dia sudah berusaha untuk aku tahu apa yang Yesus perintahkan kepada kita untuk kita rayakan. Mereka pasti akan menyadari semua itu pada akhirnya. Semua keluarga kita akan tahu. Semua sanak keluarga kita juga akan tahu. Dan teman-teman dan semua kenalan kita akan tahu itu. Dia memerintahkan kita untuk memberitakan jalan ke surga kepada semua orang. Menerima atau tidak menerima pesan ini, itu tergantung pada mereka.
Kita tidak bertanggung jawab atas hal itu. Tetapi kita harus memberitakan kebenaran hidup yang begitu berkarunia kepada semua orang yang masih belum tahu, bukan? Memberitahukan mereka untuk kembali ke pangkuan Tuhan. Kerajaan surga bukan hanya milik kita, tetapi harus menjadi milik semua orang. Sampai semua orang menerima kebahagiaan. Mari kita berusaha sedikit lagi dan bersemangat lagi untuk melaksanakan pekerjaan ini. Gereja Tuhan kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kita hidup bergaul dengan Tuhan. Semoga berbahagia pada hari Sabat ini yang menyenangkan Tuhan dan menerima kesadaran tentang kasih dan kehendak Tuhan melalui hari Sabat ini. Semoga diberkati. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.